Makanya kita mesti kritis karena kita juga itu kan uangnya uang dari kita. Betul, Uang pajak kita. Iya. Kan baru-baru ini hari pajak nasional tuh. Karena asumsi dasarnya ya, terlepas dari kita merasa diwakili atau tidak, tapi asumsi dasar dan konsepnya mereka itu wakil kita. Jadi harusnya keresahan kita ini yang tadi kita bahas waktu awal tuh, ini mereka udah efektif efisien belum sih segala macam, kan harusnya disuarakannya oleh DPR. Punya pendidikan yang lumayan di atas SMP aja, Sulit jumlahnya itu. masih Iya. sangat-sangat besar, apalagi yang punya kesempatan kuliah dan seterusnya. Nah, itu yang saya kira belum diorkestrasi dengan baik oleh pemerintahan kita as a whole gitu. Oke. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah. Dan di episode kali ini, kita akan kembali membahas social and legal issue yang lagi happening. Lebih tepatnya kita akan kumpas tuntas terkait dengan bagaimana kementerian dan juga lembaga ini berbondong-bondong meminta anggaran tambahan untuk tahun 2026. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, aku tentunya tidak sendiri. Sudah bergabung dengan aku di studio Mbak Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera. Selamat sore Mbak, apa kabar Mbak? Selamat sore, kabar baik, makasih. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Oke, seperti yang tadi aku udah spill juga nih ke Sobat Sore, kita akan membahas terkait dengan kementerian lembaga. Kurang lebih kan sudah ada cukup banyak ya yang meminta anggaran tambahan gitu. Lebih dari 20 kementerian lembaga gitu. Tapi di tengah-tengah kita tuh sedang melaksanakan efisiensi gitu nih Mbak. Nah, gimana tanggapan Mbak Vivi? Ya, jadi kita pas baca berita di media sosial tuh pasti lewat ya, kalau algoritma kita sama. Pasti kan langsung kesal, sekaligus bertanya-tanya mungkin ini uangnya dari mana minta sebanyak ini betul. gitu. Jadi memang tanggapan langsung yang kepikir gitu ya, begitu lihat berita seperti itu, memang pertama uangnya dari mana, terus yang kedua bukannya kita semua lagi penghematan besar-besaran gitu. Jadi kok pada minta naikin. Mungkin yang kalau di swasta nggak terlalu terasa ya. Tapi kan kalau yang di negeri itu, bahkan universitas negeri itu ada yang dimatiin liftnya. Oh iya. Jam 6 nggak boleh ada kegiatan lagi karena penghematannya besar-besaran. Jadi itu ya, saya kira memang kita harus kritis sih bertanya-tanya. Kalian tuh mau naikin anggaran, kalian tuh maksudnya yang minta anggaran naik itu. Sebenarnya kerjanya sudah efektif dan efisien belum sih buat kita? Karena kan mereka pegawai negeri sipil, pejabat negara itu kan tugasnya melayani publik ya. Jadi kalaupun mereka anggarannya besar, pada akhirnya harus bisa diukur dari bagaimana mereka melayani atau memenuhi hak-hak kita gitu. Oke, jadi kita sebagai rakyat kayak gak tiba-tiba nih harusnya naik nih, tapi kita juga harus refleksi diri juga ya. Gimana sih, apa sih yang sudah kita rasakan juga dari para pemerintah dan kelembagaan ini ya Mbak ya? Betul, apalagi satu lagi sedikit mau nambahin tuh, makanya kita mesti kritis. Karena kita juga, itu kan uangnya uang dari kita. Betul, uang pajak kita. Kan baru-baru ini hari pajak nasional tuh. Jadi bayangkan kita ngopi sore, kita belanja di mana saja. Sebenarnya kita bayar pajak. Kalau kita punya properti, bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau udah punya penghasilan, bayar pajak penghasilan. Itu uang kita, itulah yang sebenarnya diolah oleh negara untuk membiayai kementerian dan lembaga itu. Jadi makanya kita juga mesti kritisnya di level itu juga. Oke, jadi nggak langsung diterima mentah-mentah ya sih berita-berita itu ya Mbak ya. Nah, kalau kita mengacu ke RUU APBN ini juga kan ada peran Presiden dan juga DPR ya untuk mengesahkan ini. Nah, gimana sih Mbak peran dan kewenangan Presiden dan DPR mungkin mulai dari proses penyusunannya, pembahasannya sampai anggaran tersebut tuh disetujui gitu. Nah, ini memang unik ya, karena kita bisa mengatakan ini adalah rancangan undang-undang APBN. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, Sobat Sore ya. Sobat Sore ya, betul Sobat Sore. Sobat Sore yang belum tahu, bentuk legalnya memang undang-undang. Tapi anggaran pendapatan belanja negara itu ya sebenarnya anggaran budget lah kalau kayak kita bikin budget di organisasi. Jadi dia secara legal formal, cara membentuknya memang oleh Presiden dan DPR. Karena Undang-Undang Dasar kita bilang ya memang untuk anggaran, untuk legislasi itu Presiden berdua dengan DPR. Nah, tapi dia tidak seperti undang-undang pada umumnya yang kapan saja bisa diajukan. Misalnya undang-undang TNI 2 minggu selesai. Undang-undang apalagi yang baru-baru ya, BUMN itu 1 minggu selesai. Kalau APBN itu ada siklus keuangan yang mengikuti undang-undang keuangan negara.
Siklus keuangannya itu tentu saja seperti halnya kita budgeting di perusahaan atau di organisasi kemahasiswaan begitu. Budgetingnya ada bulan-bulan tertentu di mana kita harus memberikan laporan keuangan gitu. Nah ini karena pendapatan dan belanja negara, maka laporan kemudian evaluasinya semua harus ke publik kan. Nah asumsinya itu publik adalah diwakili oleh DPR. Nah jadi siklusnya tuh biasanya kita juga punya tradisi setiap 17-an mungkin pada ingat ada rapat si pemerintah presiden akan menyampaikan nota keuangan. Nah biasanya mulai itu Agustus, terus Oktober dan seterusnya sampai kemudian memang di tengah tahun seperti sekarang ini bulan-bulan Juni Juli biasanya dimungkinkan adanya yang namanya APBN perubahan. Kalau ada asumsi-asumsi kan kadang-kadang kan tergantung harga nilai tukar dolar, harga BBM dan seterusnya ya karena kita semua interrelated secara global. Nah, jadi di tengah tahun kayak gini memang dimungkinkan ada perubahan. Sepertinya itulah yang membuat kemudian beberapa kementerian mengajukan perubahan itu. Anggaran. Tapi kalau dalam konteks ini DPR tuh berhak nggak sih, Mbak, untuk menolak item-item yang diajukan oleh para kementerian lembaga ini? Good question, karena mereka sangat berhak. Karena asumsi dasarnya ya, terlepas dari kita merasa diwakili atau tidak, tapi asumsi dasar dan konsepnya, mereka itu wakil kita. Jadi harusnya keresahan kita ini yang tadi kita bahas waktu awal tuh, ini mereka udah efektif, efisien, belum sih segala macam, kan harusnya disuarakannya oleh DPR. Nah jadi sebenarnya gunanya ada pembahasan yang kemarin itu sudah dilewati adalah persis itu. Supaya si wakil rakyat itu mempertanyakan dulu secara kritis kepada kementerian. Ini misalnya kepolisian kok anggarannya naik, memangnya besarnya di mana? Apakah beli robot? Kan ada pameran ya, robot-robot anjing dan robot polisi. Apakah untuk itu atau untuk anggaran penyidikan dan seterusnya? Itu tugasnya DPR dan mereka boleh bilang, oh saya nggak setuju bagian ini ya, atau tolong efisiensinya di bagian ini, dipastikan jangan kegedean untuk sewa ini misalnya anggaran untuk tetot-tetot di jalanan gitu ya. DPR sangat boleh melakukan itu. Nah itu yang kita harapkan mereka lakukan. Nah tapi kalau misalkan di dalam konteks ini, kira-kira penyebabnya apa nih Mbak? Ketegangan antara kita mau efisien tapi para kementerian dan lembaga ini juga ngajuin anggaran tambahan gitu. Saya sih menduga mindsetnya ya. Jadi mereka itu kan banyak sekali yang merasa bahwa mereka itu pejabat, jadi mental feodal itu loh. Ini hal yang kayaknya abstrak betul, tapi kan diterjemahkannya dalam kerja-kerjanya para pejabat negara, para pelayan publik di kementerian yang mindsetnya selalu gimana caranya supaya saya dapat keuntungan ketika melaksanakan tugas-tugas saya. Keuntungan tuh bukan hanya dalam arti transfer uang ke rekening bank, tapi juga misalnya, oh kalau misalnya mau melakukan rapat di hotel mewah aja yuk, ketimbang di kantornya sendiri. Kalau di luar kota, ini standar banget sebenarnya. Kalau makanya di daerah Alam Sutra, daerah sedikit di luar Jakarta, banyak sekali hotel di mana kementerian-kementerian, terutama di akhir tahun tuh biasanya ngabisin anggaran, melakukan rapat. Karena dia dekat dari Jakarta, tapi dia hitungannya sudah luar kota. Jadi biasanya mereka dapat uang tambahan, gitu ya. Anggaran perjalanan dinas. Nah jadi mindset itu yang masih belum bisa dihilangkan. Dan kemudian juga yang kedua juga karena mereka masih belum bisa melihat urgensinya. Karena mereka masih belum bisa melihat misalnya apa kaitannya dengan anggaran di bidang misalnya makan bergizi gratis sama ibu kota negara dengan apa yang terjadi di departemen atau kementerian pendidikan misalnya gitu. Nah jadi arsitektur anggaran secara besarnya menurut saya juga masih belum bisa didapatkan di masing-masing kementerian lembaga. Jadi mereka fokusnya di diri mereka sendiri. Kementerian saya mau anggarannya naik supaya saya fasilitasnya tetap baik, bertahan seperti ini. Mereka nggak punya mindset bahwa ini negara kondisinya kayak apa, uangnya ada atau enggak dan seterusnya. Gitu. Padahal mereka nih yang pejabat negara ya seharusnya lebih paham gitu ya, maksudnya daripada rakyat-rakyat bagaimana keadaan kondisi keuangan negara itu sendiri ya Mbak ya. Benar, kan mestinya asumsinya data itu mereka punya ya. Yang kita harus ingat adalah dalam pembentukan kebijakan
pasti ada kaitannya dengan anggaran, dan semuanya itu anggaran, kebijakan kan harus evidence based. Jadi harus ada datanya, harus punya konteks besar. Tujuan negara ini mau fokusnya lagi kemana nih? Karena kita sistemnya presidensil ya. Jadi oke, presidensil, maka pemerintahan yang sekarang ingin fokusnya kemana? Misalnya MBG tadi ya. Kemudian apa sih Koperasi Merah Putih misalnya begitu. Maka kan harusnya ada helicopter view. Tujuan kebijakannya pemerintah yang ingin dilaksanakan seperti ini, terus datanya masyarakat kita berapa jumlahnya, masyarakat miskin sebenarnya ada berapa, infrastruktur apa yang harus dibangun. Nah, data itu yang harusnya jadi dasar. Tidak bisa hanya keinginan. Misalnya ya, saya sangat terganggu misalnya ketika misalnya ada keinginan, oh kita bikin AI sebanyak-banyaknya, bikin aplikasi sebanyak-banyaknya, bikin robot ini itu dan seterusnya tadi ya, robot anjing, robot polisi. Tapi kan pertanyaan besarnya, manfaatnya untuk warga tuh apa? Sementara ada warga yang ibaratnya tuh untuk punya pendidikan yang lumayan di atas SMP aja sulit, jumlahnya gitu. Masih sangat-sangat besar, apalagi yang punya kesempatan kuliah dan seterusnya. Nah, itu yang saya kira belum diorkestrasi dengan baik oleh pemerintahan kita as a whole gitu. Nah, ini kan mungkin bisa bumerang juga ya ke pemerintahnya, bisa jadi alasan. Nah, itu tadi yang mau kita lakukan itu adalah untuk menjangkau para mungkin masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Bibip ini gimana antara menyeimbangkan pelaksanaan program-program yang kementerian dan lembaga itu punya dengan efisiensi ini gitu, Mbak? Ya, efisiensinya menurut saya juga agak terlalu tidak berdasarkan data yang cukup gitu ya. Termasuk juga misalnya karena begini, kita harus membahasnya agak jauh nih. Misalnya program yang sedang sangat digadang-gadang oleh pemerintah kan makan bergizi gratis. Itu yang tinggi sekali. Maaf ya, saya nggak bawa datanya ya, tapi prosentasenya itu yang paling tinggi untuk belanjanya negara kita. Nah, tapi kan apakah sudah pernah dievaluasi? Apakah MBG itu kebijakan atau program? Menurut saya kita harus bedakan nih. Ada yang di level paling atas, sebut saja begitu ya, paling atas ya, kebijakan, policy. Dalam arti dia dibuatnya dalam suatu paradigma besar, ada tujuannya, ada anggarannya, ada rencananya, ada evaluasinya, dan seterusnya. Nah, nanti ketika dilaksanakan dia akan menjadi program. Nanti dia akan menjadi proyek. Nah, menurut saya MBG itu terlalu dipaksakan. Tujuannya saya setuju. Karena bergizinya bergizinya buat orang miskin tuh bagus banget. Tapi kan itulah bedanya program dengan policy. Harusnya sebagai policy dia punya data dulu tentang misalnya bagaimana caranya supaya tercapai bergizinya misalnya begitu. Bagaimana caranya supaya peluang korupsi dan nepotismenya dicegah. Bagaimana monitoring dan evaluasinya. Harusnya kan begitu. Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah kita punya banyak sekali kritik terhadap MBG. Cuma masalahnya kemudian karena dia menyedot anggaran terlalu banyak, maka secara kurang diperhitungkan, di bagian lain tiba-tiba harus efisiensi untuk nyumbang uang ke MBG. Nah, itu yang saya sebut efisiensinya jadinya terlalu berlebihan sehingga tadi tuh proses belajar di sekolah-sekolah dan universitas jadi berkurang mutunya. Saya sendiri mengalami, jangankan universitas, ke kementerian waktu itu, Mbak liftnya cuma bisa dipakai yang ini. Loh kenapa? Saya diundang ya sebagai pakar. Terus lift yang itu dimatiin dulu karena efisiensi. Nah maksud saya adalah kan jadi terlalu berlebihan. Padahal di tempat lain, tetot-tetot itu di jalanan, karena itu semua pasti bayar ya, untuk pengawalan itu masih berlangsung. Jadi kan kita melihatnya pemprioritasan anggaran dan dampaknya pada apa yang harus diefisiensikan, apa yang boleh saja karena ini adalah pelayanan publik, itu kita tidak melihat ada ukurannya. Nah ini yang menurut saya akhirnya membuat penganggaran jadi betul-betul tidak terarah gitu. Oke, tapi kalau dalam konteks ini kementerian lembaga itu minta anggaran lebih itu kira-kira mencerminkan kompromi politik nggak Mbak antara eksekutif dan juga legislatifnya gitu? Saya khawatir begitu sih. Karena ini praktek udah lama. Jadi ada beberapa yang saya tahu disertasi ya, tapi ada beberapa buku juga. Saya kira mungkin tesis skripsi juga ada tentang bagaimana ada
Ya kita bisa bilang benturan kepentingan atau kelindahan kepentingan antara DPR dengan kementerian. Jangan lupa bahwa sekarang ini kan berhimpitan nih. Kementerian kita jumlahnya 48 itu juga karena mengakomodasi kepentingan politik dari partai-partai, ya kan, koalisi. Nah, partai-partai DPR isinya partai juga. Nah, itu satu tuh faktor. Faktor keduanya ditengarai juga, ini juga penelitiannya banyak, bukan obrolan warung kopi. Penelitiannya banyak sekali yang menunjukkan bahwa kecenderungannya kenapa juga kementerian itu diberikan pada partai-partai politik adalah untuk mendapatkan dana untuk kepentingan politik 2029 ataupun 2029 itu pemilu ya maksud saya, ataupun peristiwa politik lainnya. Jadi makanya ada yang seperti dijatahkan begitu loh untuk partai-partai. Akhirnya nggak ada ceknya dari DPR. Tadi kan kita bilang harusnya DPR bisa ya ngontrol, ngingetin kamu nih jangan begini dong, kurangin sedikit anggaran di sebelah sini. Harusnya kan itu terjadi tuh. Itu sebagai publik dan itu wakil rakyat kita harap diskusi itu terjadi. Nah, tapi sekarang itu diskusi itu minim. Karena ya nyatanya banyak sekali benturan kepentingan antara kementerian-kementerian dengan DPR sama-sama dari partai politik. Oke, nah akhir-akhir ini tuh kan pemerintah tuh membuka blokir anggaran ya Mbak ya, untuk kementerian dan juga lembaga. Yang mana mereka tuh alasannya melaksanakan impres efisiensi. Nah kalau dari perspektif hukum tata negara sendiri nih Mbak, gimana sih implikasi politik dan juga konstitusionalnya dalam praktik hal ini tuh membuka blokir anggaran ini? Ya, pertama blokir anggaran itu kan juga dikarenakan kemarin mau efisiensi ya, jadi agak dipaksa gitu sama Menteri Keuangan atas perintah dari Presiden. Nah, seharusnya masalah blokir anggaran kemudian dibuka lagi, ini harus dikonsultasikan ke DPR. Tadi ya, mungkin kita nggak merasa diwakili segala macam, itu urusan kedua. Dan yang penting adalah berarti diskusi itu terjadi di ruang publik. Jadi kita tahu gitu. Jadi dari segi hukum tata negara, mereka memang sesuai perannya. Bahwa bisa ada blokir anggaran kemudian dicabut lagi itu adalah wewenang Kementerian Keuangan. Tapi yang kita harus kritis dari konteks hukum tata negara adalah harusnya perbincangan itu satu di ruang publik. Dan yang kedua, blokir maupun tidak blokir harus punya alasannya. Tadi ya evidence base-nya itu harus dibawa ke publik. Kalau enggak kan jangan salahkan kita kalau kemudian kita jadi punya prasangka, bukan prasangka ya, kalau prasangka kesannya terlalu mistik gitu, tapi kalau punya dugaan-dugaan yang sifatnya mempertanyakan ini sebenarnya kepengenan siapa sih, ini duitnya mau diambil siapa sih, kasarnya kan kita sering begitu ya. Tapi dugaan-dugaan seperti itu kan muncul ketika tidak ada transparansi. Dan kemudian langkah-langkah blokir dan membuka blokir itu juga tidak disertai alasannya apa, jumlahnya berapa, kita punya utang berapa sih, yang harus dibayar berapa sih, itu kita tidak atau jarang sekali mendapat jawaban yang terang. Tapi ini sesuai dengan UU APBN nggak Mbak, pembukaan blokir ini? Blokirnya itu kan sebenarnya di level teknis ya. Kalau undang-undang APBN-nya sendiri sebenarnya harus dibayangkan isi undang-undang APBN adalah benar-benar angka-angka. Jadi dia sebenarnya nggak punya ketentuan dilarang apa nggak punya. Namanya saja undang-undang, tapi isinya tuh ya anggaran. Nah, mungkin yang akan lebih terkait adalah undang-undang keuangan negara ya. Nah, kalau di undang-undang keuangan negara, beberapa hal kalau seteknis menutup akses, kan blokir itu menutup akses ya. Itu memang suatu kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Jadi dalam hal itu bisa. Nah cuma ya itu tadi, apakah kita diberikan alasan yang cukup ketika blokir itu dilakukan dan ketika blokir itu juga dicabut gitu. Oke, nah kalau kita merujuk ke Undang-Undang 1945 ini kan syarat APBN itu kan dilaksanakan secara terbuka ya Mbak ya, terus juga bertanggung jawab, terutama sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat gitu. Nah kalau dalam konteks ini posisi publik itu gimana ya Mbak, maksudnya serta mekanisme akuntabilitas dalam proses anggaran ini? Nah ini dia yang penting banget, soalnya memang kita kan, saya baru baca tuh
ternyata penduduk Indonesia sekarang 287 juta. Gila, banyak banget ya kita itu baru baca. Nah, bayangkan 287 juta itu kan memang nggak akan bisa melototin anggaran. Saya aja kalau baca anggaran tuh masih pusing karena saya latar belakang hukum bukan ekonomi. Jadi sebenarnya yang harus melakukan cek itu adalah si wakil rakyat. Wakil rakyat nggak semuanya ahli anggaran, tapi mereka punya staf-staf, bahkan ada jabatan fungsional namanya analis anggaran tuh. Di DPR ada, di kementerian-kementerian ada. Nah, jadi makanya tadi saya katakan harusnya dibawa ke ruang publik. Nggak akan publik dalam arti 200-an juta orang itu pay attention, tapi ketika dia dibawa ke ruang yang terang benderang, siapa saja yang punya expertise dan punya kepedulian, dia jadi punya dokumennya untuk membahas. Nah, sebenarnya bentuk checks and balances, terutama pengawasan dari publik, ada di situ ketika semua proses dibuat transparan dan partisipatif. Nah, menurut saya itu yang masih agak kurang. Itu yang masih agak kurang. Jadi kita nggak tahu banyak. Memang seperti saya bilang, saya aja baca anggaran nggak bisa detail gitu ya. Taunya yang besar-besarnya aja. Tapi tetap harus tersedia untuk publik. Alasan itu yang namanya akuntabilitas kepada warga kan gitu. Jadi harus tersedia kan. Banyak tuh orang kementerian, anggota DPR yang suka nanya, alah kita taruh juga kalian pada nggak peduli. Nggak usah dihitung berapa yang akses. Tapi dia harus tersedia untuk publik. Itulah soalnya dengan akuntabilitas. Oke, kan ngomongin transparansi juga ya. Kalau anggaran itu juga harus transparansi ke masyarakat gitu. Nah, kan sudah ada pelaporan kayak BPK atau konsultasi publik juga ya, Mbak ya. Nah, itu kan juga sudah dijalankan. Apakah itu cukup memadai pada penerapan efisiensi terus juga relokasi anggaran ini? Iya, itu juga catatan penting tuh karena kita juga sudah punya pengalaman empirik bahwa audit-audit dari BPK itu juga bisa kita pertanyakan loh. Kan kebanyakan tuh ada wajar tanpa pengecualian gitu-gitu ya, WTP. Nah, tapi sudah ada beberapa kasus korupsi. Jadi saya nggak ngarang, tapi memang ada kasus tipikornya sudah masuk. Beberapa Pemda misalnya ternyata seringnya dapat wajar tanpa pengecualian dari BPK, tapi ternyata ada kasus korupsi. Jadi maksud saya gini, makanya harus dibawa ke ruang publik karena bahkan pengawasan dari lembaga-lembaga yang harusnya independen, tadi DPR, kemudian ada BPK, ada BPKP, dan seterusnya, bisa jadi ketika sudah ada benturan kepentingan ekonomi politik, nggak efektif sebenarnya. Makanya dia harus dibukanya secara luas gitu kepada publik. Jadi kalau ada apa-apa, kan ada organisasi-organisasi juga ya, mulai dari nggak tahu ICW, Transparansi Internasional, mungkin Fitra, Forum untuk Transparansi Anggaran, dan banyak lagi. Atau mungkin Ikatan Akuntan Indonesia, segala macam yang punya kepentingan yang namanya stakeholders, bisa melakukan pengecekan juga. Sehingga nanti ada pendapat-pendapat yang juga mudah-mudahan lebih minim benturan kepentingan ketimbang lembaga seperti BPK dan seterusnya tadi gitu. Oke, nah kira-kira ada nggak sih Mbak dinamika politik anggaran ini justru bisa mempengaruhi kebijakan efisiensi itu dan juga relokasi anggaran? Sangat banyak. Jadi yang kita harus jaga gitu ya adalah kecenderungan memang untuk menggunakan anggaran-anggaran kementerian ini untuk kepentingan-kepentingan politik. Dan kepentingan politik itu bukan hanya yang masuk ke kantong pribadi ya, tapi juga misalnya katakanlah begini, bansos. Bansos itu kan penganggarannya juga besar banget, bantuan sosial ya. Dan kita sudah punya pengalaman waktu pemilu 2024 yang lalu, ternyata bansosnya tujuannya baik, tapi kemudian diberikannya pada kelompok-kelompok tertentu yang akan menguntungkan kepentingan politik tertentu, bisa partai politik, bisa kandidat. Nah, hal-hal seperti ini yang biasanya terjadi. Itu yang namanya pork barrel politics. Jadi yang menggunakan anggaran-anggaran yang resmi itu, tapi untuk tujuan kepentingan-kepentingan masing-masing gitu di daerah masing-masing. Nah, bansos itu hanya contoh. Tapi sebenarnya banyak. Koperasi Merah Putih itu juga sudah ada liputan oleh beberapa media massa besar tentang semacam potensi dan dugaan-dugaan bahwa pada akhirnya anggaran Koperasi Merah Putih yang menggunakan dana desa itu bisa jadi dipergunakan untuk
nyimpen untuk 2029 bagi partai-partai politik. Dan seterusnya. Makanya itu yang membuat soal anggaran itu memang nggak teknokratis saja. Bahwa dia teknokratis dalam arti harus evidence based, harus ada hitungannya dan seterusnya. Yes, tapi kita jadi harus peka untuk melihat potensi-potensi benturan kepentingan, terutama kepentingan politik dari banyak politikus di Indonesia ini. Oke, Gitu. Nah untuk penutup nih Mbak, ini udah last questions kita. Nah dalam konteks ini kira-kira sebenarnya siapa sih Mbak yang lebih dominan untuk ngambil keputusan akhir? Terus juga gimana hal itu tuh juga mempengaruhi check and balances di dalam konteks ini anggaran ini. Lalu gimana kalau misalkan menurut Mbak Bibip ini melihat keadaan saat ini, apa yang harusnya dilakukan? Mungkin bagi masyarakat ya, bagi kita. Keputusan akhir sih memang karena ini bentuknya undang-undang ya, pasti ketok palunya itu berdua, DPR dengan Presiden. Jadi biasanya Presiden diwakili oleh Kementerian Keuangan, DPR-nya itu semua fraksi harus ikut, ada 9 sekarang fraksi di DPR. Nah, jadi formalnya begitu. Tapi yang kita harus pahami, ya makanya kita harus kritis, sekarang ini kan 9 fraksi itu bisa dibilang semuanya koalisinya pemerintah. Tinggal satu yang belum secara resmi, PDI Perjuangan. Tapi itu juga secara resminya aja ya, menurut saya udah semakin tipis lah batasnya. Nggak ada lagi oposisi lah intinya begitu. Sehingga checks-nya itu dalam konteks checks and balances ya sebenarnya nggak ada. Jadi pada akhirnya formalnya lagi-lagi pemerintah dan DPR, tapi nyatanya semuanya akan tergantung pada kepentingan dari terutama Presiden. Apa yang dia mau. Karena dia sebenarnya udah bisa menentukan di DPR, nanti tinggal ketok palu atau enggak. Nyatanya begitu, ini realita politiknya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh warga? Menurut saya sih memang kita harus lebih kritis aja. Maksudnya kita speak up kayak sekarang yang kita lakukan, ini adalah bentuk kritisisme. Jangan kita lihat berita terus langsung kesal saja gitu ya. Nanti kan toksik ke diri sendiri ya. Mendingan disuarakan. Kalau memang ada yang perlu dikritik, ada yang dibahas dalam berbagai forum seperti sekarang. Dan juga kalau ada informasi yang perlu disebarluaskan, dan memang kalau anggaran tuh biasanya bukan informasi yang dikecualikan dari informasi publik ya secara undang-undang. Jadi kalau misalnya punya pengetahuan tentang anggaran, punya dokumennya, sebarluaskan aja supaya kita makin punya daya kritis. Nah itu dia Sobat Sore, pembahasan terkait dengan kementerian lembaga itu berbondong-bondong meminta anggaran lebih di tengah efisiensi. Benar juga kata Mbak Bibip, kita tuh tidak boleh apatis, kita boleh banget loh kalau mau mengkritisi pemerintah terkait dengan kebijakan ini. Nah buat Sobat Sore juga yang punya ilmu lebih di bidang ekonomi, mungkin boleh banget untuk share tanggapannya. Share di mana? Boleh banget di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you in the next episode. Selamat sore.